Menyongsong terangkatnya Ratu Adil, dibuat dan ditulis oleh beliau Syekh Sirullah, di Magelang pada tanggal 15 Mei tahun 2023. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah sejak lama, berita tentang akan datangnya Ratu Adil ini, melekat laten di hati halayak ramai rakyat Indonesia, terutama di kalangan yang memang mempercayai bahwa berita tentang hal ini adalah benar. Raden Prabu Jayabaya, diperjelas oleh Rangga Warsita, diperjelas oleh Bapak Soekarno, telah pada memperbincangkan atau menubuahkan tentang akan datangnya Ratu Adil ini. Bapak Soekarno pernah berkata lantang, kelak, suatu saat nanti, bangsa Indonesia akan dipimpin oleh seorang Ratu Adil, atau Satria Piningit, yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju zaman keemasan. Apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebenarnya Sang Prabu Brawijaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tidak lain ialah hati rakyat yang menangis itu, tidak habis-habisnya menunggu dan selalu mengharapkan datangnya pertolongan, sebagaimana orang dalam kegelapan, tak berhentinya menunggu-nunggu dan mengharap-harap kapankah matahari terbit, disampaikan Bapak Soekarno, 1930, dalam bukunya, Indonesia Menggugat. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, yang isinya kurang lebih, bahwa kelak, di padang mahsyar, pasca kiamat akan ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang salah satunya, dan ini yang beliau sebut pertama kali, adalah imam yang adil, yang dalam bahasa kita boleh disebut Ratu Adil. Nabi juga bersabda, menerangkan bahwa, besok menjelang akhir zaman, akan muncul pemimpin adil. Jadi, tak bisa dipungkiri oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bahwa, keberadaan dan akan munculnya imam yang adil, atau Ratu Adil ini, baik Ratu Adil skala nasional, atau Ratu Adil skala regional, atau Ratu Adil skala internasional, adalah benar adanya. Bisa jadi di negara sana, dan sana, dulu pernah punya imam adil berskala nasional, kemudian masing-masingnya tergantikan oleh imam yang kurang adil, dan, bisa jadi, semua mereka punya kepercayaan bahwa, kelak negara mereka akan kembali punya imam adil berskala regional, atau internasional, atau masih berskala nasional, tapi adil. Bisa jadi, di negeri kita ini dulu juga pernah punya Ratu Adil berskala nasional, atau bahkan regional, kemudian tergantikan oleh Ratu yang kurang adil, dan dipercaya kelak akan kembali muncul Ratu Adil berskala internasional, atau regional, atau berskala nasional saja, tapi, lebih adil, atau, sama adil, dari sebelumnya. Tak bisa dipungkiri juga bahwa, datangnya Ratu Adil ini, baik di negara sana, atau negara sini, adalah di ketika negara tersebut mengalami masa puncak kemerosotan, dalam banyak bidang, disertai kekisruhan, sosial dan kekisruhan, alam. Berkait dengan negeri kita tercinta ini, berkait dengan kapan akan datangnya Ratu Adil ini, jika diyakini bahwa kiamat masih akan lama terjadi, maka diyakini bahwa, Ratu Adil adalah masih lama akan kemunculannya di negeri ini. Tetapi jika diyakini bahwa, zaman sekarang adalah zaman yang sudah amat dekat dengan maghrib atau kiamat, dan dipercaya bahwa Indonesia, sampai saat ini masih jauh, bahkan makin jauh, dari harapan para pendiri bangsa, yaitu negeri yang berdaulat, adil, dan makmur, maka boleh diyakini bahwa Ratu Adil adalah akan segera datang. Kedatangan Ratu Adil akan memulai membenahi negeri ini, untuk kemudian secepatnya disiapkan, menuju dan menjadi negeri keemasan, bahkan, kemudian menjadi mercusuar dunia. Manakah yang lebih baik, lebih akan mencondongkan negeri ini ke arah zaman keemasan, atau meyakini kiamat masih jauh, ataukah kiamat sudah dekat, sementara Indonesia, dari masa Bung Karno sampai sekarang, belum juga pernah terpimpin oleh sosok Ratu Adil. Sementara sudah menjadi keyakinan bersama, bahwa, di akhir zaman, menjelang kiamat, Indonesia akan terpimpin oleh Ratu Adil, dan manakah yang lebih baik, demi segera menuju zaman keemasan. Berintrospeksi dengan berkata bahwa, Indonesia masih jauh, atau makin jauh dari berdaulat, adil, dan makmur, kemudian, segera beranjak bangkit, atau segera mempercepat langkah menuju zaman keemasan. Ataukah lebih baik berlengah, dan berpongah diri dengan berkata bahwa, Indonesia terkini masih dalam keadaan baik-baik saja, atau berkata bahwa, Indonesia terkini masih lebih baik dari kemarin, dalam segala bidangnya, atau bahkan berkata bahwa, Indonesia terkini sedang ada di puncak zaman keemasan, sehingga lengah dari meraih zaman keemasan yang sebenarnya. Menilik, apa yang dikatakan Bung Karno di atas, bahwa, Prabu Brawijaya tak henti-hentinya menyalakan api semangat, pengharapan besar, di hati rakyat,
untuk terus berharap akan datangnya Ratu Adil. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kiranya semua kita menjadi saksi bahwa Ratu Adil pernah muncul dan membawa ke zaman keemasan di negeri ini? Berangkat dari latar belakang di atas, berkait dengan bahwa sekarang ini, tahun 2023, adalah tahun menjelang diadakannya pemilu, pemilihan seorang presiden periode tahun 2024 sampai tahun 2029, maka sudah selayaknya, kita semua segera mengambil sikap yang tentu harus lebih cahayawi, dibanding 5 tahunan sebelumnya. Terlepas dari perdebatan apakah Ratu Adil dan Imam Mahdi merupakan orang yang sama, atau orang yang berbeda, orang dari Indonesia atau dari negara lain, terlepas dari perdebatan apakah jarak kehadiran Ratu Adil dan Imam Mahdi masih agak jauh, atau berdekatan, atau sezaman, terlepas dari perdebatan apakah Ratu Adil yang kelak akan muncul di negeri ini, berskala nasional atau internasional, dan seterusnya, oleh karena sampai kini, kita semua bisa bersaksi bahwa, benar, negeri ini belum pernah masuk ke zaman keemasan, maka, mari kita sebagai rakyat dalam berpesta demokrasi, berpemilu, kali ini bersikap. 1. Berprasangka bahwa siapapun yang besok terpilih sebagai Presiden 2024, maka dialah Ratu Adil. Jika karena ragu atau tak yakin dia itu Ratu Adil, kemudian, tak kuat mencuatkan kilatan prasangka dari lubuk hati, bahwa dia itu Ratu Adil, maka 2. Jeritkan doa, semoga, siapapun yang besok terlantik sebagai Presiden 2024, tak lama setelahnya, di dalam dadanya, sedikit demi sedikit, atau spontan, terbit dari sisinya cahaya keadilan, sehingga, di akhir masa kepemimpinannya, dia berkelayakan disebut Ratu Adil, atau setidaknya, lebih adil, dibanding pemimpin-pemimpin sebelumnya, atau, jika tak kuat mencuatkan jeritan doa, semoga dia terbimbing menjadi presiden berlabel, Ratu Adil, maka 3. Setidak-tidaknya berdoalah, semoga kepresidenannya nanti, adalah berlabel sebenar presiden milik rakyat, milik Ibu Pertiwi, milik Tuhan, dan bukan presiden berlabel satpam milik negara-negara asing, atau milik kelompok-kelompok tertentu, atau milik siapapun yang terus haus kekuasaan, dan atau terus haus menguasai sebagian banyak kekayaan alam Nusantara ini, kekayaan alam yang mana, sesungguhnya adalah merupakan hak milik seluruh rakyat. Berdoa, buat calon pemimpin, supaya menjadi Ratu Adil, atau menjadi presiden yang lebih adil dari sebelum-sebelumnya, adalah perbuatan yang sangat bagus dan dianjurkan. Dengan bersikap seperti ini, jika misalnya, Tuhan dengan kemahakuasaannya, mentakdir bahwa, Presiden 2024 adalah dia itu, memang sebenar Ratu Adil, maka apa yang kita sedang mulai kerjakan dengan penuh semangat ini, berkait pemilu 2024, tentu akan mendapat pahala amat besar, dari Tuhan, dan mendapat acungan jempol, apresiasi, dari para leluhur, dari para pahlawan, dan dari Ibu Pertiwi. Dan sebaliknya, jika misalnya Presiden 2024 yang kita prasangkai sebagai, atau kita doakan menjadi Ratu Adil tersebut ternyata, keberadaannya justru membawa Indonesia, makin dekat dengan, atau ke dasar jurang kegelapan, maka kita pun akan tetap mendapat pahala dari Tuhan, dan apresiasi dari para leluhur karena, baiknya, niat kita. Jika Tuhan bukan Maha Kuasa, merubah gelap menjadi terang, merubah batu menjadi permata, seketika sesuai kehendaknya, maka baru bolehlah kiranya kita bersikap dalam perpilpresan besok itu sama seperti sikap yang sudah-sudah, yaitu sikap politik yang berlabel biasa atau reguler, bukan sikap spesial. Adalah tentu lebih baik menjadi pasukan Ibu Pertiwi, yang menubuahkan zaman keemasan, daripada menjadi pasukan kepentingan hawa nafsu, yang berlengah-pongah dari ingatan bahwa kita masih punya satu zaman yaitu zaman keemasan. Tema Ratu Adil adalah tema kepemimpinan nasional yang selalu kita konotasikan dengan zaman keemasan, kejayaan Indonesia, dan mercusuar dunia, Indonesia yang mendunia. Kapasitas presiden berlabel Ratu Adil adalah jauh lebih besar dibanding sekedar presiden seperti yang sudah-sudah. Oleh karena itu, dalam perpilpresan kali ini, kita harus memakai akal dan mata hati, dan jangan sesekali memakai hawa nafsu. Tanpa akal dan mata hati, sulit akan terhasilkan presiden berlabel Ratu Adil. Berikut ini adalah beberapa hal, yang minimal wajib kita ketahui, sebelum kita menentukan pilihan, calon presiden, berkait dengan tema Ratu Adil, supaya tidak ngawur atau berhawa nafsu, dalam menjatuhkan pilihan. Yang pertama adalah, mengetahui keadaan Indonesia dan dunia global terkini yang sebenarnya.
1. Keadaan Indonesia terkini. Apakah Indonesia terkini sedang berada di zaman keemasan, atau sedang akan menuju, atau masih jauh, atau makin jauh? Indra kita harus bekerja mengeruk banyak data. Akal kita harus bekerja menganalisis kemudian menyimpulkannya. Jika karena keterbatasan akses, sehingga akal tak mampu mengetahui detail keadaan Indonesia terkini, maka pakailah pemikiran paling sederhana tapi tetap masuk akal. Apakah benar? Zaman keemasan itu zaman di mana Indonesia masih punya hutang, masih banyak korupsi, pajak makin berat, dan seterusnya. Jika Indonesia makin hari makin banyak hutang misalnya, maka sedang menuju zaman keemasan, atau makin jauh dari zaman keemasan kah, dan seterusnya. Dan seperti apakah penglihatan, penggambaran para pujangga tentang zaman keemasan Indonesia? Apakah pemimpin negeri ini terlihat sedang lebih mementingkan diri dan golongannya, tidak adil kepada rakyat? Apakah kemasyarakatan bangsa Indonesia terlihat sedang terpecah menjadi cebong dan kampret, atau pribumi dan kadrun? Dan apakah kekayaan alam Indonesia terlihat sedang terus dikeruk bukan untuk kepentingan seluruh rakyat? Dan benarkah Indonesia menurut penglihatan para pujangga akan mengarah menjadi mercusuar dunia jika Indonesia masih terlihat makin jauh dari keadilan, ketertiban dan kemakmuran, dan seterusnya? 2. Keadaan dunia terkini. Apakah masih ada kelompok tertentu yang terlihat atau tidak yang terus mengawetkan ketidakadilan dan perampokan kekayaan alam di seluruh dunia? Jika karena keterbatasan akses, sehingga akal kurang mampu mengetahui detail permasalahan internasional, maka ceraplah data populer. Apakah masih ada peperangan di banyak negara, baik antar negara atau antar warga negara? Apakah masih banyak negara miskin? Apakah masih banyak negara yang merasa tak hidup tanpa mengandalkan hutang? Dan seterusnya. Jika masih, sudahkah dapat disebut bahwa dunia terkini telah memasuki gerbang zaman keemasan? Yang kedua adalah mengetahui kekhususan, karakter atau sifat, atau keunggulan dari tiap-tiap calon presiden, supaya kemudian kita crosskan, kemudian dapat diketahui, siapakah satu dari mereka yang paling pas, atau paling cepat, atau paling bisa terhubungkan, dengan demi mengatasi permasalahan Indonesia dan dunia terkini, demi menuju zaman keemasan dan mercusuar dunia. Yang ketiga adalah, kita harus tahu apakah tiap calon presiden yang tersedia telah mengetahui, atau belum, permasalahan Indonesia dan dunia terkini. Jika semuanya sudah tahu, kita pun harus juga tahu siapakah dari mereka yang paling tahu, secara luas dan detail, supaya kemudian, kita layakkan untuk kita pilih. Manakah kiranya yang lebih masuk akal, untuk kita angkat sebagai presiden berlabel Ratu Adil, yang akan membawa Indonesia menjadi negara keemasan dan mercusuar dunia? 1. Sosok yang intelektualis, atau yang pemberani, atau yang merakyat. Misalnya, 2. Sosok yang punya ilmu ekonomi mendalam, yang punya ilmu kemiliteran mendalam, atau yang punya ilmu komunikasi mendalam, misalnya. 3. Sosok yang benar-benar punya banyak rekam jejak yang baik, atau yang hanya digambar-gambarkan sebagai paling banyak punya rekam jejak yang baik, atau sosok yang secara mengejutkan, tiba-tiba, bertubi-tubi, mendapat prestasi penghargaan yang baik, misalnya. 4. Sosok yang berdaulat atas dirinya sendiri, atau yang mudah terdikte oleh pihak lain, atau yang tidak tahu dirinya milik siapa, misalnya. 5. Sosok yang ber-IQ tinggi, atau ber-IQ menengah, atau yang biasa-biasa saja. 6. Sosok yang merupakan jagonya Ibu Pertiwi, ataukah jagonya kelompok-kelompok tertentu. 7. Sosok yang panah cita-citanya tak terkendali sampai setinggi langit, atau yang terkendali sampai kepada hanya berkepentingan untuk diri dan golongan tertentu saja. 8. Sosok yang sinisihan wahyu, atau yang sinisihan hawa nafsu, sosok yang kepalanya, akalnya, berlekatan dengan kebenaran, keadilan, ketertiban, dan kemakmuran, atau yang berlekatan dengan hawa nafsu, berpihak kepada diri dan kelompok-kelompok tertentu saja. 9, dan lain-lain. Jika akal kita telah berjujur bahwa A adalah paling layak dan paling cepat buat mengentas Indonesia menuju zaman keemasan dan mercusuar dunia, kemudian kita tetap memilih B atau C, karena B atau C adalah keluarga kita, atau partai kita, atau golongan kita, atau yang menghidupi kita, dan seterusnya, misalnya, maka inilah yang disebut menuruti hawa nafsu. Atau juga setelah kita melakukan sholat istihoroh, atau meditasi, atau kontemplasi, kemudian hati suci kita melihat A sebagai paling pas buat mengatasi berbagai permasalahan di negeri ini, kemudian memaksa diri memilih B atau C
maka inilah juga yang disebut menuruti hawa nafsu. Dalam perpilpresan kali ini, mari kita campakkan hawa nafsu, yang memilih sang calon selalu dari perspektif diri dan golongan. Dengan memakai akal dan mata hati, kita akan terbimbing memilih sang calon presiden dari perspektif kezaman keemasan Indonesia, dari perspektif kemercusuar duniaan Indonesia, dari perspektif cita para pahlawan dan pendiri bangsa, dan dari perspektif jeritan rakyat dan kesemestaan, bahkan dari perspektif Tuhan yang merajai seluruh alam. Dalam perpilpresan kali ini, mari semua kita juga berdoa, supaya dan ikut mengawasi panitia pemilu untuk berlaku jujur, adil, dan transparan. Jika memang diketahui bahwa A, kemudian B, adalah secara berurutan peraih suara terbanyak, kemudian panitia pemilu berbuat curang, demi memenangkan C, maka benar-benarlah mereka itu pengkhianat bangsa, pengkhianat Ibu Pertiwi, bahkan pengkhianat anak cucu mereka sendiri. Hanya karena menuruti hawa nafsu, demi keuntungan diri dan kelompoknya saja, mereka tega mencampakkan zaman keemasan dan mahkota mercusuar dunia dari bumi NKRI. Akal dan mata hati akan berkata, adalah dusta. Orang yang berkata bahwa Ratu Adil, atau pemimpin adil, akan terhasilkan dari cara curang, adalah dusta, mengaku cinta NKRI dan Pancasila, tapi tidak suka akan terhasilkannya Ratu Adil, dan seterusnya. Ratu Adil hadir bukanlah semata untuk kepentingan kita, golongan kita, agama kita, dan keindonesiaan kita, tapi untuk kemanfaatan seluruh umat manusia dan alam semesta. Bukan hanya kita dan golongan tertentu saja yang berkata Ratu Adil adalah kita, Sir, partikel, seluruh alam pun akan berkata Ratu Adil adalah kita. Demi meraih kualitas perpilpresan paripurna, dan demi terhasilkan presiden terbaik, dibanding sebelum-sebelumnya, maka mari pesta demokrasi kali ini kita arahkan untuk mencari sosok Ratu Adil, atau sosok yang minimal lebih adil dari yang kemarin-kemarin. Tiap-tiap kelompok pendukung, mari memilih siapa yang dipandang terbaik, untuk diniatkan atau didoakan menjadi Ratu Adil atau lebih adil, berkait dengan zaman keemasan dan kemercusuar duniaan yang selalu kita tunggu-tunggu. Begitu ingat, dan ingin memilih Bapak Anies, mari langsung kita kaitkan dengan zaman keemasan dan mercusuar dunia. Jangan kita kaitkan dengan kepentingan diri, dan kelompoknya saja, misalnya. Begitu ingat dan ingin memilih Bapak Ganjar, mari langsung kita kaitkan dengan zaman keemasan dan mercusuar dunia. Jangan kita kaitkan dengan kebanggaan lama masa kekuasaan. Misalnya, begitu ingat dan ingin memilih Bapak Prabowo, mari langsung kita kaitkan dengan zaman keemasan dan mercusuar dunia. Jangan kita kaitkan dengan rasa empati bahwa beliau telah berkali-kali gagal menjagokan diri sebagai presiden, misalnya. Yang terakhir, mari semua kita tetap ingat kepada maksud penciptaan semesta ini oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa pula maksud penciptaan manusia olehnya ke muka bumi? Apa pula maksud perjanjian olehnya bahwa sebelum kiamat akan dikirimkan sosok Ratu Adil ke tengah kita? Supaya apa? Demi apa? By Sir, Magelang, tanggal 15 Mei tahun 2023.